Hai, kembali lagi bersama saya, Bernadette Indah Kristiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Auditing. Berikut laporan keuangan PT Cipta Pangan Sukses Makmur per tahun 2022. Saya ambil laporan neraca dan yang akan saya audit adalah terkait piutang usaha. Di dalam laporan neraca, piutang usaha tertera 8 miliar 586 juta 503.660 rupiah. Yang dimaksud dengan piutang usaha di sini merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan dalam kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang, maka piutang usaha diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang usaha disajikan sebagai aset tidak lancar. Lalu piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Apabila dampak pendiskontuan signifikan, maka akan dikurangi provisi atas penurunan nilai. Berikut tahapan langkah audit. Yang pertama, saya akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan yang berisi saldo piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua, saya akan memeriksa kembali jawaban dari klien untuk memastikan saldo piutang yang diberikan sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Yang ketiga, meneliti dan menganalisis saldo piutang secara rinci. Yang keempat, mengidentifikasi piutang yang sudah jatuh tempo atau macet, serta tindakan yang telah diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan piutang tersebut. Lalu yang kelima, melakukan uji substantif untuk memverifikasi saldo piutang dagang dengan bukti pendukung yang ada. Langkah selanjutnya adalah memeriksa faktur penjualan, kontrak, dan dokumen lainnya untuk mengonfirmasi keberadaan dan keabsahan piutang. Lalu, mengevaluasi apakah perusahaan telah mengalokasikan penyisian piutang usaha dengan benar, berdasarkan analisis risiko dan keraguan atas piutang tertentu. Lalu meringkasnya temuan audit dalam laporan audit yang komprehensif. Lalu menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada manajemen perusahaan untuk diperbaiki jika ada temuan yang signifikan. Lalu terakhir melakukan tinjauan ulang atas hasil audit untuk memastikan bahwa semua temuan telah ditanggapi tepat oleh manajemen perusahaan. Berikut kertas kerja untuk audit piutang yang akan saya lakukan. Audit objektivitasnya, yang pertama, untuk memastikan bahwa saldo piutang per tanggal neraca benar-benar ada dan tidak fiktif. Lalu, untuk memastikan bahwa saldo piutang per tanggal neraca benar-benar ada, dapat ditagih. Lalu, untuk memastikan bahwa saldo piutang per tanggal neraca disajikan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Lalu yang keempat, untuk memastikan bahwa ada tidaknya kewajiban bersyarat. Nah, audit prosedurnya, langkah-langkahnya, tadi secara konsep sudah saya sebutkan di atas. Nah, secara tekniknya, itu yang pertama, saya mencocokkan saldo piutang per tanggal neraca ke buku besar, lalu ke buku pembantu, lalu ke aging schedule-nya. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya saya memilih sampel dan kirim konfirmasi piutang per tanggal neraca berdasarkan daftar piutang. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penerimaan kas setelah tanggal neraca. Lalu yang keempat, kita memeriksa atau rekalkulasi dari umur piutang per tanggal neraca. Dan melakukan analisa yang diperlukan untuk memperoleh gambaran kolektibilitasnya. Yang kelima, memeriksa apakah jumlah dari cadangan penghapusan piutang tak tertagih dan biaya penghapusan telah cukup dan dinyatakan dengan benar di neraca. Lalu yang keenam, memeriksa dokumen pendukung atau persetujuan pejabat yang berwenang
terhadap penghapusan piutang, kredit memo dan koreksi kredit lainnya yang terjadi dalam periode berjalan dan periode setelah tanggal neraca. Lalu yang ketujuh, melakukan cut-off test dengan memilih sampel beberapa transaksi beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca. Lalu yang kedelapan, memeriksa secara sampling transaksi penjualan ke fakturnya dan dokumen pengiriman, periksa juga harga penjualannya, nama pelanggan, tanggal, dan uraiannya. Lalu setelah itu membuat confirmation control. Ini salah satu tas kerja yang saya buat di Excel mengenai daftar piutang yang nanti akan kita cek antara saldo yang ada di neraca dengan yang ada di TB-nya. Ini nanti satu persatu untuk piutang yang ada secara detail di perusahaan akan kita lakukan satu persatu seperti demikian. Benar nggak datanya? Seperti itu. Nanti setelah kita buat di Excel seperti ini, lalu kita akan berikan zoom berapa sih saldonya yang 1-30 hari, lalu yang current, terus yang lebih dari 90 hari. Ini kita cek semua. Lalu kita telusuri ke kartu piutangnya, lalu kita presentasikan. Apakah cadangan piutang yang sudah disisihkan oleh perusahaan itu sesuai dengan PSAK 71? Seperti itu. Setelah itu kita susun laporan auditnya, contohnya yang sudah jadi seperti ini. Kita menyusun di konfirmasi di draft auditnya, yaitu kita ringkas setelah hasil kerja yang tadi di Excel sudah selesai, kita ringkas seperti ini. Misalnya yang belum jatuh tempo itu bukan misalnya, ini memang benar-benar terjadi, itu belum jatuh tempo itu 38.891.415. Lalu yang telah jatuh tempo untuk 1-30 hari 5M 877.594.277. Yang 31-60 hari itu 1M 878.500.200 rupiah. 61-90 hari sebesar 350.877.896. Lebih dari 90 hari sebesar 434.429.872 rupiah. Jadi total bersihnya itu 8M 586.503.660 rupiah. Ini sesuai dengan angka yang tertera di neraca laporan perusahaan. Lalu kita laporkan ke perusahaan dan manajemen memberikan confirm-nya, berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai. Dan seluruh saldo piutang usaha tersebut dapat tertagih. Sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang. Ini hasil setelah kita confirm ke manajemen. Lalu audit sampel testnya yang saya lakukan, itu kita langsung ambil bukti, kita lihat PO-nya. Garis besar sistemnya seperti ini. PO-nya ada atau tidak, lalu sales kontraknya, lalu instruksi pengirimannya, lalu surat jarannya, dan faktur penagihannya rangkap 3. Ini kita cek satu persatu, kita ambil sampelnya demikian. Dan hasil dari audit saya terhadap piutang usaha PT CSM itu adalah unqualified opinion, yaitu wajar tanpa pengecualian. Karena bukti audit yang saya terima itu sudah cukup dan tepat, lalu kesalahan penyajian yang ada tidak material, baik secara individual maupun secara kolektif, lalu evaluasi atas laporan keuangan yang telah disusun secara wajar dan memadai sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, hasil opini auditornya unqualified opinion
yaitu wajar tanpa pengecualian. Demikianlah video dari saya untuk audit piutang usaha PT Cipta Pangan Sukses Makmur. Terima kasih.